Namaku Adi dari Jakarta, seorang karyawan yang sedang liburan. Aku bersama temanku bernama Ayu. Kita berdua sama-sama suka naik gunung dan camping. Dan kali ini aku bersama Ayu mendaki Gunung Ciremai. Semua berjalan baik, kami sampai puncak dan kita camping di sana. Tidak ada yang salah selama kita naik. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan Ayu ternyata hides. Setelah Ayu memasang pembalut kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas tidak mungkin. Kami pun masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan dan aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berdua berjalan pelan dikarenakan jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh hides. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat aku berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Dikarenakan sudah sore, Ayu menyarankan untuk ngecamp di tempat ini. Namun aku lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan. Dan itulah kesalahan fatal yang aku perbuat. Ayu cerita waktu di Sanggabuana dia kesal banget karena merasa terganggu oleh para pendaki yang mau naik. Dikarenakan jalannya yang sempit sehingga harus banyak berhenti berbagi jalan. Ayu berharap tidak ada lagi pendaki yang lewat. Setelah itu entah kebetulan atau tidak. Memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal. Di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Dan mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan packing ulang dan kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu jalan di depan dan aku di belakang mengikuti. Bulu kuduk mulai berdiri, rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi, kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku kepala yang nyeri biasanya dikarenakan adanya aktivitas mistis. Di belokan hutan aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar dan dia menyuruh aku jalan duluan di depan dan dia pegangan di belakang. Aku mengangguk setuju. Jadi sekarang aku jalan duluan sementara Ayu pegangan di belakang. Jalanan sudah gelap total penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik, nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati dan memohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis dan dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya dia berulang kali menyebut melihat pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik namun sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan kain. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris. Tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam, semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku tidak mengerti artinya terdengar entah dari mana. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur, dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang yang membuat aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Kami terpaksa akan melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Aku bergetar keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa lewat. Tapi lama aku menunggu namun dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Yang ternyata itu seorang pendaki yang sedang turun. Aku pun merasa lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan dan aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang dan aku mengikuti pendaki ini, hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar mengatakan aku harus jalan lurus terus, dan jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah.
Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah yang ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa, aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main, akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, sambil menunjuk ke arah tenda, aku mengajak Ayu untuk istirahat dan ngopi sebentar di situ. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. Dia menyuruhku istighfar karena menurut Ayu tidak ada siapa-siapa di situ. Namun aku dengan jelas masih melihat mereka. 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar, aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku tidak yakin, Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar. Ada yang hitam. Ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari, dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh dia berteriak-teriak histeris menyuruhku pergi dengan nada tinggi. Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak. Bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung gagak terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, ini burung biasa. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti, sebuah kurung batang atau keranda mayat. Aku terbangun di pos Cibunar. Merasa sangat kebingungan, sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi, badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri.
Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Namun bapak di sampingku mengatakan Ayu ada di ruangan sebelah. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Si bapak merasa heran dengan kejadian itu, karena menurutnya kejadian mistis memang sering terjadi namun tidak sampai separah ini. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya apakah aku melakukan zina di atas sana. Aku gelagapan ditanya seperti itu. Aku menjawab bahwa kami hanyalah teman dan kami juga membawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa tarp tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Bapak itu pun percaya dan menyuruhku menunggu sebentar karena nanti ada yang datang bawa lauk untuk aku makan. Aku mengangguk berterima kasih. Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka tasku mencari handphone dan charger saat kudengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal, kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku sangat kaget melihat keadaan Ayu. Bapak tadi lalu menarikku, dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Bapak itu menyuruhku jangan ke situ karena berbahaya. Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku pun bertanya ke si bapak, apakah teman saya bisa normal kembali secepatnya? Karena harus naik bis malam ini ke Jakarta. Namun si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku, dia mengatakan bahwa sekarang hari Rabu. Aku sangat kaget mendengar itu seakan tidak percaya bahwa aku sudah pingsan selama 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Setelahnya bapak tadi lalu menghampiriku. Menyuruh aku turun duluan dibonceng si bapak. Sedangkan Ayu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku terpaksa setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang dengan sedikit nada memaksa. Mengatakan bahwa nanti itu ada yang bawa. Benar di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya.
Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali sela dan hidup. Aku naik lagi. Tapi ketika digas motor itu mati lagi. Dua orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ceremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Bapak berkata bahwa si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh Ayu ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri tidak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hitam bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir, intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama Ayu, karena Ayu udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi Ayu mau diambil, mau dikawinkan. Sekarang aku benar-benar panik. Memohon kepada Bapak dan Emma untuk menolong Ayu. Tolong sampaikan minta maaf kami ke makhluk itu. Bapak berkata tenang saja, karena makhluk ini tidak jahat, dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki zaman sekarang. Tapi kelakuan Ayu sudah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepaskan Ayu, tapi ada syaratnya. Dia mengatakan bahwa aku malam ini harus naik, dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang oleh Ayu. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikan air mata mohon perlindungan. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Dia berkata bahwa nanti habis sholat isya aku segera berangkat. Tidak usah takut, bismillah saja dan berdoa sepanjang jalan. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja tidak bisa nyelakain jika kita ingat dengan Tuhan. Cuma Tuhan sebaik-baiknya pelindung. Setelah isya, aku mengisi tas dengan 2 botol air mineral. Aku cek lagi headlamp dan juga senter. Aku cek sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur, dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih yang isinya tanah. Nanti tanah ini harus disebar di gubuk belakang condong amis. Kainnya harus dibawa karena dipakai untuk bungkus kotoran bekas Ayu. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkaok-kaok entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri dan cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik.
Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Sampai akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu kusentri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Bangunan gelap ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas langsung ku berlari ke belakang pondokan ini lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Namun sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi, kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portabel kotak. Benar mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi aku lempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL dan sepatu running. Kulihat sekali lagi, sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggami tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang jalan sendiri ke puncak Ciremai di malam hari. Karena menurutnya jarang ada orang yang dapat izin. Selain itu dia juga menawariku makan mie. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Sambil menyalakan api di kompor. Dia bertanya namaku dan aku jawab namaku Adi dari Jakarta. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya dia menjawab kalau nama dia Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari tasnya. Menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung. Tidak punya rasa hormat. Aku terperangah menyadari ternyata Moka sudah tahu semuanya. Dan ternyata dia disuruh oleh Mak Encep untuk menemani aku sampai ke atas. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu, juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Moka juga mengatakan bahwa Mak Encep menjaga aku ngelewatin hutan pinus. Makanya aku bisa aman sampai sini. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa aku sudah dimakan setan penganten dari tadi. Aku pun merasa heran,
karena sendiri tadi aku jalan sendiri tanpa didamping siapapun. Moka cuma tersenyum sinis sambil membereskan tasnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini perjalanan kita tidak akan gampang. Jangan sampai pikiran kosong dan teruslah berdoa. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai, dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapkan mental. Karena jika aku tidak selamat di sini, Ayu pun tidak akan selamat. Ada 2 aturan yang harus dijalankan mulai dari sekarang. Yang pertama, jika tiba-tiba muncul suara gending gamelan. Apapun yang terjadi kita harus diam dan jangan bergerak. Lalu yang kedua, jika nanti ada sosok kalong wewe, bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan. Lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar. Tetenya panjang ngegantung sampai ke paha. Kita harus pura-pura tidak lihat apapun yang dia lakukan. Karena kalau dia sampai tahu kita melihatnya, dia bakal narik kita ke atas pohon, yang artinya kita ditarik ke alamnya. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu, dan berdoa agar kita tidak bertemu dengan sosok itu. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul carriernya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut. Aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini. Pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1-2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut. Dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong dan teruslah berdoa. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Ternyata itu seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Kuku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba Moka mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi 2. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh Moka menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. Malam masih panjang boy, katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Sambil nyengir Moka berkata itu kuntilanak. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada 1, tapi 2. Seketika aku menyadari, sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan. Menggantung di sana-sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. Bahkan suara minta tolong yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. Terus terang aku takjub dengan abang ini.
Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, begitu terus. Jika kita takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman kita. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengebul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok, pikirku. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya, dan menghilang. Moka berkata dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi tidak pernah kekurangan orang-orang yang tidak punya etika seperti aku dan Ayu. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. Jika sendiri, aku pasti akan memilih jalur kiri, namun menurut Moka jalan sebelah kiri ini tidak pernah ada, dan di balik semak-semak ini cuma jurang. Kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat, sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrak aku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat, kadang menggeram seringkali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Moka tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan. Sosok Kalong Wewe datang. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut, sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan Kalong Wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku, gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang, ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia, tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin, Kalong Wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang. Berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku. Lalu jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar.
Aku hanya tak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkeram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkeram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku, hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku, semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku, mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Dan aku pun pingsan. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk leherku. Moka yang melihat pun menyuruhku untuk tidak panik, karena sosok itu sudah tidak ada. Mendengar itu aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Dengan suaraku yang terdengar lirih aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya entah bagaimana nasibku dan Ayu. Jangan berterima kasih padaku, jawabnya pelan, sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyi Linggi, Moka berucap. Aku masih menatapnya. Bingung bagaimana bereaksi. Dan bertanya siapa itu Nyi Linggi. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Dan menjawab bahwa Nyi Linggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawaban-jawabannya. Aku pun bertanya untuk memastikan apa Nyi Linggi itu manusia. Namun Moka mendekat dan berbisik pelan di telingaku bahwa Nyi Linggi itu penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu, yang terasa justru aura penderitaan. Makhluk itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan, "Kuburan Kuda." Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda, kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka tidak bisa melihat kita. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi.
Sambung orang itu lagi. Percuma menyapa, mereka tidak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Ternyata mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja Romusha di zaman Jepang. Disiksa, kelaparan dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Moka menggamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek Moka, namun dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan. Hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti dan mencoba menjelaskan. Sambil menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya. Dia berkata bahwa tidak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang bisa kembali. Walaupun kembali, jarang ada dengan keadaan utuh. Karena kalong wewe tidak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikkan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikkan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia tidak akan melepas kita, tapi dia juga tidak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi, kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Aku pun penasaran dan bertanya siapa sosok yang melindungi kita saat ini. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, bahwa yang melindungi kita adalah sosok harimau. Namun ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk ganti biaya penjagaannya tersebut. Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri sudah cukup bagiku. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong, yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata Moka tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul terus hilang. Tidak bisa berbuat apa-apa, kataku dengan nafas tersengal-sengal. Namun yang dimaksud Moka itu adalah kuntilanak, berbeda dengan pocong yang lebih baik dihindari karena mereka seperti ular yang menyemburkan racun. Jangan sampai terkena ludah mereka karena berbahaya. Entah dia bercanda atau tidak. Tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku tidak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suaranya. Moka pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes dan matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam.
Dengan pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya, dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat Moka menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya. Dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, Moka kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Lalu beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat, aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun, dan dengan kasar tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik menyuruhku mati. Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat Moka di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Dia membentakku dengan keras dan menyuruhku jangan sampai pikiran kosong dan melamun. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Moka menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu kudengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan tidak pernah ditemuin lagi. Di gunung ini kita tidak perlu berbuat salah. Cukup pikiran kosong dan bengong saja kita bisa hilang. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar Moka. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi.
Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan, lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang, sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun, selain tangga batu ini, sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Moka tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku, kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping, kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang-kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat kuberanikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan, hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam, dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada Moka. Padahal sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu, sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri, aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Moka sudah ada di sampingku, tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya sepucat mayat. Moka menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku, melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. Aku pun bertanya kemana Moka tadi pergi, dan siapa mereka tadi. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik dan berkata bahwa ini bukan tempat kita lagi. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Aku mengangguk pelan. Dan kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Moka berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Moka berkata, mulai dari sini aku harus jalan sendiri, ingat tujuan awalku kemari. Ambil pembalut yang dibuang Ayu.
Tanpa membuat keributan, jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyi Linggi tahu keberadaan kita. Aku mengangguk mengerti, namun aku bertanya bukannya Nyi Linggi itu baik karena dia yang menyelamatkan kita sebelumnya. Moka menjelaskan bahwa Nyi Linggi lah yang dari awal kasih syarat untuk ambil lagi sampah Ayu tadi. Dia yang bikin aku sampai naik ke sini. Dan ternyata itu hanya tipuan. Tujuan sebenarnya adalah menjadikan aku menantu dari Nyi Linggi. Bagai tersambar petir aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Moka mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana, dalam keadaan begini bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Aku beranikan diri bertanya pada Moka. Apakah tujuan dia mengantarku sampai ini adalah untuk menjadikanku tumbal? Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku dan berkata bahwa dia hanya membantu memastikan aku naik dengan selamat untuk ngambil sampah itu supaya aku dan Ayu bisa ketolong. Dan memastikan aku turun dengan selamat. Mendengar itu aku menyesali keraguanku, dan meminta maaf. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh aku melangkah kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyi Linggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah, hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kudukku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Kuangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera kubungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah. Lidahnya panjang terjulur. Tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar aku beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah. Tapi dia tetap di sana. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku. Berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Itu adalah sosok Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku, wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat kudengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Itu seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyi Linggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak. Matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja,
Dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah, dan kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku, tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana, sekelilingku hanya kabut tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah. Sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang, takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandang aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat, tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku, khawatir jika pembalut itu jatuh, tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Leherku kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku, lalu pelan kudekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar kucabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini, bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika kutarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya tanpa susah payah aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah pudar, guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Aku membuka mataku. Moka berdiri tegak di belakangku dan menyuruhku untuk terus bergerak karena waktu yang kita miliki tidak lama lagi. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi Moka nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti, tapi tiap kali kutoleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi Moka menengok pun tidak. Dia masih terus berjalan, dan hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Ada sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon.
Kali ini aku sudah tak peduli. Tak ku pedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Moka mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, Moka malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak, tapi dengan entengnya Moka mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Moka kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Dan tanpa ada komando tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika Moka menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Moka berbisik pelan di telinga menyusuhku lari dan jangan lihat ke belakang. Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, Moka berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon ke Moka berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa. Tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan. Tapi aku pasrah menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak. Dan sulur-sulur seperti rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi, berdiri, adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus. Tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya. Tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi, lalu tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang, aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah, wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat, ada setitik semangat yang muncul.
Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh, kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, Moka memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Linggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Diam mematung. Di atasnya, di dahan-dahan pohon kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor dua orang lain, jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara Moka dan Nyi Linggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyi Linggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil dua temannya. Dengan takut-takut ku beranikan diri melihat Nyi Linggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat-kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana, tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. Dua temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak mengatakan akan camping di Tanjakan Seruni. Seorang yang lain menambahkan lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata bahwa semua jalurnya sama saja nyusahin. Memang gunung brengsek. Dalam sekejap suasana berubah. Udara seakan sedingin es, tangan pucat Nyi Linggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyi Linggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Moka yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat, lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini, dan ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang. Langkah Nyi Linggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap Moka. Matanya mendelik menakutkan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Lalu Moka tiba-tiba menjatuhkan diri dan badannya sekarang merangkak. Jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, Moka dan Nyi Linggi saling menatap. Bola mata Nyi Linggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada Moka dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. Kumakan kalian semua. Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku. Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak Moka yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Moka yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala.
Geramannya tak terdengar lagi, lalu pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku, berjalan melewatiku, seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak Moka dengan lembut. Kali ini Moka bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan hikmat. Nyi Linggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. Ibu tua itu menatap Nyi Linggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua, dan jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Ada apa ini Linggi?" tanya si kakek. Tanpa membuka mulutnya Nyi Linggi berteriak marah. "Jangan ikut campur. Bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditujukan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyi Linggi menggelegar, "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyi Linggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah, ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan." Bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas, "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyi Linggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata mati kepadaku. Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kehilafannya Linggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyi Linggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalong Wewe menggantung sejak tadi. Mataku membelalak lebar, tiba-tiba saja wajah kalong Wewe tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher Moka sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong Wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Moka terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyi Linggi melayang mendekat, lalu hilang, sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang, sosoknya muncul lagi di atas dahan. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku. Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan berkata menyuruhku mati. Semakin erat kututup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Moka dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak. Menyuruhku istighfar dan ingat Tuhan. Mataku membelalak menatap Moka. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik berharap suara itu segera lenyap. Moka kembali membentakku menyuruh istighfar. Suaraku bergetar lirih sambil istighfar. Moka menampar pipiku lagi dengan kencang sambil berteriak, "Lebih keras!" Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis, lalu dadaku turun naik, nafasku tak beraturan. Moka dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung, dan bibirku bergetar pelan.
Dalam isaku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat. Tapi suara-suara itu sudah hilang. Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. Lepaskan anak ini. Pergilah Linggi. Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar wibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyi Linggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia tersenyum dan terus-menerus berkata datar menyuruhku mati. Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakkan. Lalu sosok menjijikkan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam tergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat-kamit tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu menjerit semakin keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan makhluk itu terbakar habis menjadi abu. Nyi Linggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama itu tertutup kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. Nyawa dibayar nyawa. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada Moka yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya Moka pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyi Linggi. Sebelum pergi kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul Moka yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak Moka. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, kudengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan. Mendengar kata pulang, tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih aku mengikuti Moka dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan Nyi Linggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku, benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu Moka langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali, malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar dan mengingat Tuhan. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Namun kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku.
Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kamu kapok ya naik Ciremai? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Jelas banget. Bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah. Kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Aku sangat berterima kasih pada Moka karena sudah sangat membantuku. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Aku juga sempat bertanya siapa sosok kakek yang berbaju putih tadi. Namun Moka cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa Moka terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu Moka. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Lalu aku mengusap pelan leherku, terasa perih. Tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Moka membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar Moka berbicara padaku. Tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut, sering-sering mampir ke sini ya. Kulihat Moka melepas pin dari carriernya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema adzan syubuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka, dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Aku bertanya apakah Ayu sudah baik-baik saja. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Ayu terus-terusan minta maaf kepadaku. Aku tersenyum sambil mengangguk. Lalu aku bertanya, siapa yang telah membawaku turun sampai ke sini? Namun Ayu tidak tahu dan berkata bahwa dia juga terbangun sudah ada di sini. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Dan juga Moka. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar. Lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Aku menerimanya. Benar itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo. Gambar cicak dan gunung, tulisan di bawahnya berwarna kuning sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya. Tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku, dan kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu, untuk menyembuhkan Ayu. Namun Ayu berkata bahwa kotoran itu sudah dibuang ke tempat sampah. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya kenapa aku bisa tahu tentang pembalut di kain putih padahal aku sendiri tadi pingsan. Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi.
Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu, kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang, dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata setelah malam itu sepertinya tidak akan kaget lagi mendengar hal-hal mistis. Cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita horor lainnya.